Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Ghazali dari Program Studi Teknik Pertambangan Universitas Jambi, Angkatan tahun 2018. Di sini saya akan menjelaskan 3 grafik. Yang pertama mengenai statistik minyak konvensional Indonesia pada tahun 1980 sampai tahun 2017. Yang kedua mengenai statistik gas Indonesia pada tahun 1980 sampai tahun 2017. Dan yang ketiga mengenai statistik batubara Indonesia pada tahun 1980 sampai tahun 2015. Baiklah, untuk yang pertama mengenai grafik minyak konvensional Indonesia pada tahun 1980 sampai tahun 2017. Di grafik terdapat 4 garis. Yang pertama berwarna biru yang menunjukkan konsumsi minyak di Indonesia. Yang kedua berwarna merah yang menyatakan cadangan terbuktinya. Yang ketiga berwarna kuning menyatakan produksi minyak mentah. Dan yang terakhir berwarna hitam yang menyatakan produksi minyak total. Di grafik sendiri terlihat bahwa cadangan minyak Indonesia terus menurun. Dapat terlihat di grafik berwarna merah dari tahun 1980 sampai tahun 2016 terus mengalami penurunan. Sedangkan jumlah konsumsi saat ini sudah melampaui jumlah produksi yang terlihat pada tahun 2004 antara perpotongan garis yang berwarna biru yang menyatakan konsumsi minyak dan grafik berwarna kuning menyatakan produksi minyak mentah. Jumlah konsumsi yang melampaui jumlah produksi tentunya akan berakibat buruk untuk negara Indonesia sendiri. Lama-kelamaan jika terus demikian, Indonesia dapat menjadi negara importir minyak dari negara-negara lain. Tentunya untuk mengatasi masalah tersebut dapat dilakukan eksplorasi. Eksplorasi dilakukan di tempat yang belum pernah dilakukan eksplorasi sebelumnya untuk mengatasi hal tersebut. Baiklah, untuk selanjutnya mengenai grafik statistik gas Indonesia pada tahun 1980 sampai tahun 2017. Di grafik terdapat 3 garis yang berwarna hitam yang menyatakan cadangan terbukti, yang kedua berwarna biru menyatakan jumlah konsumsi gas, dan yang ketiga berwarna merah menyatakan jumlah produksi gas. Gas Indonesia sendiri dibilang cukup stabil. Mengapa demikian? Karena jumlah konsumsinya berbanding lurus dengan jumlah produksinya. Malahan jumlah produksi Indonesia tinggi, bisa dibilang cukup tinggi dibandingkan dengan jumlah produksinya. Jumlah produksi yang tinggi ini tentunya akan membawa dampak positif terhadap negara Indonesia sendiri. Mengapa demikian? Karena jumlah produksi tersebut dapat menutupi dari adanya jumlah konsumsi gas di Indonesia. Dan yang terakhir mengenai grafik statistik batubara Indonesia pada tahun 1980 sampai tahun 2015. Pada grafik terdapat 2 garis. Berwarna biru menunjukkan konsumsi batubara dan berwarna merah menunjukkan produksi batubara. Di grafik terlihat jelas bahwa produksi batubara terus mengalami peningkatan yang sangat pesat dari tahun 1980 sampai tahun 2012. Sementara itu, untuk konsumsi batubara di Indonesia sendiri terbilang masih stabil. Hal tersebut, produksi batubara tersebut yang sangat besar tentunya akan mengakibatkan batubara tersebut diekspor ke luar negeri. Namun demikian, jika hal tersebut dilakukan terus-menerus dan produksi terus meningkat dari tahun ke tahun, tidak menutup kemungkinan nantinya bahwa produksi batu bara di Indonesia sendiri lama-kelamaan akan mengalami penurunan. Kenapa demikian? Karena batu bara tersebut merupakan bahan bakar fosil yang tidak terbarukan. Jika dilakukan penambangan secara terus-menerus, maka lama-kelamaan akan habis. Jadi, untuk mengatasi masalah tersebut,
Sebaiknya jumlah konsumsi batu bara maupun produksi batu bara harus seimbang, maupun dengan mengganti energi-energi batu bara menjadi energi-energi yang terbarukan, seperti biofuel, biomas, air, energi surya, dan lain-lain. Berikut yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.